Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan kembali dalam renungan gereja Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang menghargai Tuhan. Saya akan bacakan dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapa Allah yang disembah seseorang tergantung dari siapa yang dihargai, yang dihormati, yang dijunjung tinggi dalam kehidupan orang itu setiap saat. Kita tidak bisa menyembah Allah yang benar kalau setiap saat kita tidak menghormati dan tidak menghargai Allah dengan benar dan secara patut. Allah tidak bisa dipermainkan. Jangan kita berpikir kita bisa menyembah Allah dengan benar pada waktu dalam kebaktian atau dalam pertemuan doa, sementara setiap harinya tidak menghormati Tuhan dan tidak menghargai Tuhan secara benar melalui perilaku. Jadi, kalau kehidupan seseorang setiap hari menghargai uang, harta, hiburan lebih dari menghormati Tuhan, maka pada waktu dia kebaktian atau berbakti atau pada waktu pertemuan doa, sebenarnya Allah tidak menerima penyembahan orang-orang seperti itu. Kenapa? Sebab orang-orang ini di mata Allah adalah munafik dan mempermainkan Allah serta berkeadaan najis. Sikap kita setiap hari kepada Tuhan itulah yang menentukan apakah kita benar-benar menyembah Allah dan meninggikan Allah pada waktu kita kebaktian atau dalam pertemuan doa. Banyak orang berpikir bahwa Allah menerima pujian, penyembahan pada waktu dalam kebaktian atau dalam waktu pertemuan doa bersama dan sebagainya. Padahal Allah tidak menerimanya karena orang-orang ini najis bibirnya. Orang-orang yang terikat dengan dunia dan yang tidak mencintai Tuhan secara benar tidak disukai oleh Allah. Oleh sebab itu, mari kita berhenti berbuat dosa. Mari kita berhenti mencintai dunia ini supaya kita bisa menghormati Tuhan secara patut dan benar. Kita bisa menghadap tahta pengadilan Tuhan dengan berani suatu hari nanti, dan bahwa kita memang benar-benar mencintai Tuhan dan melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi persekutuan kita dengan Tuhan tidaklah ditentukan oleh seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berdoa dan datang kebaktian, tetapi seberapa dalam dan tulus kita menghormati, menghargai Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Misalnya, kalau seseorang tidak menolong sesamanya ketika sesamanya di dalam kesulitan, itu berarti dia menghargai uang lebih daripada menghormati Tuhan. Kalau seseorang mestinya memberi waktu untuk membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah, tetapi dia hanyut dan tenggelam dengan tontonan, dengan film, dengan sinetron dan berbagai hiburan, berarti dia tidak menghormati Tuhan secara patut. Ini bukan berarti kita tidak boleh menonton film. Tentu ada waktu untuk itu. Dan kita seharusnya mengerti apa yang patut ditonton dan apa yang tidak patut ditonton. Jika suatu keadaan menuntut kita mengalah tetapi kita tidak mau mengalah, mestinya mengampuni tetapi kita tidak mengampuni orang, mestinya tidak menyakiti orang dengan perkataan, mestinya tidak mempercakapkan orang lain di belakang orang itu, tetapi kita melakukannya, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Dan sikap-sikap seperti itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya
tidak memberi sikap hormat yang patut kepada Allah. Lalu pada waktu kita datang dalam kebaktian, dalam pertemuan doa, kita menyembah Tuhan, kita mengatakan bahwa kita meninggikan Dia dan mengatakan bahwa kita menghormati Dia, itu omong kosong belaka. Ironis, banyak orang tidak mengerti hal ini sehingga hidup mereka sembarangan, hidup mereka sembrono. Ingat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita itu seluruh waktu hidup kita, sepanjang waktu hidup kita. Penyembahan kita adalah dimanapun dan kapanpun, melalui segala hal yang kita lakukan, melalui segala sesuatu yang kita perbuat. Bukan hanya dalam ritual, atau dalam seremonial, atau dalam liturgi, atau dalam pelayanan, atau pada waktu kita sedang kebaktian. Allah tidak bisa dipermainkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kita akan memulai memiliki mata hati yang tulus, mata hati yang jujur pada waktu kita kebaktian, pada waktu kita dalam pertemuan doa bersama, waktu kita menyembah Tuhan dan berkata, Engkau yang termulia. Biar kita merasa tertuntun untuk menghormati Tuhan secara patut di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita mengatakan, aku sujud di hadapanmu, aku menyembahmu, itu berarti kesediaan kita tunduk terhadap Tuhan dengan melakukan apapun yang Allah kehendaki dalam hidup ini setiap saat. Seperti pujian yang sering kita nyanyikan, suka-sukamu Tuhan. Waktu kita ditampar pipi kanan, kita memberi pipi kiri, kita dijahati, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita memilih kesempatan untuk berdosa, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melukai Tuhan, dan itulah sikap menyembah. Pada waktu kita berbakti atau kebaktian, atau dalam pertemuan doa, penyembahan kita kepada Allah baru sah, baru valid, baru benar. Jadi keabsahan, validitas kita dalam menyembah Allah itu bukan pada suara yang bagus, bukan pada musik yang lengkap dan bagus, bukan hanya pada waktu emosi diledakkan di kebaktian atau pada waktu dalam pertemuan doa bersama, tetapi dalam kehidupan setiap hari. Ketika kita bersedia melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Ketika kita harus membagi roti kita kepada sesama, ketika kita harus memberi pengampunan kepada orang yang rasanya tidak layak untuk diampuni, ketika kita berjuang untuk kepentingan kerajaan Allah tanpa batas, disitulah sesungguhnya sikap hormat sembah kita kepadanya. Apalagi pada waktu kita berkata, aku mencintaimu Tuhan, itu harganya mahal, yaitu segenap hidup kita. Cinta kepada Tuhan itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan tanpa batas. Karena itu adalah hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan hanya pada waktu kita ada di dalam kebaktian kita berkata, aku cinta kau Tuhan, melainkan pada waktu dalam kehidupan setiap hari dan setiap saat. Hal ini yang membuat hidup kita menjadi indah. Dalam hal ini kita menemukan keindahan, kemuliaan bersama dengan Tuhan. Adalah tidak sulit untuk bangun pagi berdoa, menyembah Tuhan. Tetapi yang lebih sulit adalah waktu kita menjalani hari-hari hidup di mana kita harus menaati firman Tuhan. Waktu kita harus hidup suci, tidak terikat dengan dunia ini, membagi roti kita untuk orang lain. Sejujurnya kita sering kalah dengan daging kita. Kita tidak mau tunduk kepada Tuhan. Ini pergumulan kita bersama dan kita harus berjuang untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Harus hidup dalam ketatan dan kepatutan ataupun kepatuhan kita kepada Tuhan sebelum kita dipanggil Tuhan. Tidak memiliki kesempatan lagi kalau kita sudah dipanggil Tuhan, saudaraku. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita hari ini. Haleluya. Amin.